Assalamualaikum, apa kabar pemirsa iNews? Berjumpa lagi dalam program kesayangan kita Pak Oter, Panggung Obrolan Terkini bersama saya Nana Jamal. Dan pada episode kali ini kita akan membahas bagaimana kemudian kondisi pertanahan yang ada di Kota Makassar. Baru-baru ini kita mengetahui adanya kasus tanah ataupun juga area persekolahan di daerah Sudiang yang kemudian terpaksa ini dilepas oleh pemerintah Kota Makassar. Kita belum tahu seberapa jauh kemudian masalah ini sendiri, tapi tentunya ini bukan cuma satu kasus yang terjadi, ada beberapa kasus yang bahkan terjadi sebelumnya, dan yang kita takutkan bahwa ini akan terjadi kembali. Bagaimanakah sebenarnya dari Dinas Pertanahan Kota Makassar mengatur aset-aset dari Kota Makassar sendiri, dan bagaimana dari mitra dinas atau pemerintah Kota Makassar, yaitu dari DPRD Kota Makassar sendiri melihat kasus ini. Kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio pada kesempatan sore hari ini. Sudah ada di samping saya anggota DPRD Kota Makassar dari Komisi A, ada Bapak Rahmat Taqwa. Assalamualaikum. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat Pak? Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya siang hari ini. Dan tentunya ini akan menjadi pertanyaan besar juga, bagaimana sebenarnya dari DPRD sendiri mengawasi dan juga mendampingi pemerintah Kota Makassar terkait dengan aset-asetnya. Mohon itu nanti dijawab ya Pak ya. Dan selain ada Pak Rahmat Taqwa, kita juga sudah hadir langsung dari Dinas Pertanahan Kota Makassar sendiri. Sudah ada Pak Kadis di sini. Assalamualaikum, apa kabar Pak Ahmad langsung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Dari mana nih Pak? Ya, tadi dari kantor ke sini karena ini adalah bagian daripada tanggung jawab publik, sehingga apapun menjadi harus ada pencerahan ke publik. Sebelumnya ada kasus tanah sengketa di salah satu sekolah yang ada di Kota Makassar. Ini tentunya menjadi masalah baru bagi Dinas Pertanahan Kota Makassar ya Pak ya? Iya, jadi sebenarnya kalau berbicara mengenai kasus tanah, ini memang Makassar sebagai kota yang sangat kompleks, besar. Nah, ruang terkait tanah, yang namanya tanah adalah luar biasa untuk Kota Makassar, sehingga kami di Dinas Pertanahan sejak diberi amanah langsung menghadapi banyak hal terkait dengan masalah-masalah tanah. Tapi tentunya kasus yang menyangkut dengan pemerintah Kota Makassar, apalagi utamanya soal lahan dan juga aset-aset lainnya, ini bukan baru kali terjadi ya Pak ya? Kita akan bahas bersama-sama. Oke, baik. Dan jadi pemirsa tentunya Anda bisa menyaksikan ini sampai dengan kurang lebih 60 menit ke depan, dan tentunya bersama dua narsum kita ini. Nah, kita ke Pak Ahmad dulu ini, masih terkait dengan lahan yang masih segar baru-baru ini tentunya. Dianggap oleh masyarakat ada kelemahan di sini dari pemerintah Kota Makassar, utamanya dalam menuliskan aset-asetnya itu sendiri. Nah, seperti apa tanggapannya Pak dari Dinas Pertanahan Kota Makassar sendiri? Iya, Dinas Pertanahan Kota Makassar adalah OPD yang bertanggung jawab terkait dengan pengamanan, mempertahankan daripada aset-aset Fasum dan Fasos pemerintah kota. Nah, semua aset pemerintah kota itu tercatat di BPKAD di bidang aset. Ini harus connect. Nah, yang tercatat di BPKAD yang di bidang aset tentu tidak sekedar tercatat, harus ada penguatan dasar daripada pencatatan. Nah, dari dasar itulah kami di Dinas Pertanahan itu wajib hukumnya untuk melaksanakan pengamanan dengan cara adalah memperjelas alas haknya. Proses memperjelas alas hak dengan pensertifikatan itu harus didasari secara kuat fakta administrasi daripada perolehan Fasum dan Fasos pemerintah kota. Nah, tentunya di sini harus ada yang kita bedakan ya Pak ya, antara fasilitas umum dan juga fasilitas sosial yang kemudian baik itu dihibahkan ke pemerintah Kota Makassar atau memang sudah menjadi hak dari pemerintah Kota Makassar sendiri sejak lama. Nah, dari Dinas Pertanahan Kota Makassar sendiri seperti apa Pak? Ya, kami di pemerintah Kota Makassar, Dinas Pertanahan itu kalau berbicara aset, itu kurang lebih 4.000 aset kita, Fasum dan Fasos. 4.000 ini terbagi atas dua, ada lahan jalan, ada lahan non jalan. Lahan jalan itu sekitar 3.000-an, kemudian lahan non jalan itu adalah sekitar kurang lebih 1.000. Kita prioritaskan untuk pensertifikatan itu adalah lahan non jalan. Tetapi tidak menutup kemungkinan ke depan itu jalan juga harus kita sertifikatkan. Kenapa? Ini ada beberapa contoh jalan yang juga dimanfaatkan orang untuk digunakan mendirikan bangunan di atasnya. Itu ada. Nah, sekarang fokus kita adalah lahan non jalan. Dari kurang lebih 1.000 ini, itu sudah ada sekitar 50% yang kita sudah sertifikatkan. Antara 500 dan 600. Sisanya itu belum. Dari sekian banyak, ada kurang lebih 195 sekolah
yang belum disertifikatkan, dan tadi barusan bersamaan juga dengan jam 2 tadi, kami kumpul semua kepala sekolah 195 itu yang belum bersertifikat. Tujuannya apa? Adalah mendukung kami dari proses administrasi untuk kami ajukan ke BPN untuk proses pensertifikatan. Memang diakui, kami di pemerintah kota Dinas Pertanahan adalah harus bergerak cepat untuk melakukan proses penguatan ALSAQ dengan mensertifikatkan. Tetapi kami juga berharap di organisasi vertikal di BPN untuk menyambut gerakan cepat kami itu dengan proses yang cepat juga. Kenapa? Karena ada di Dinas Pertanahan yang sudah diajukan sejak 2017 sampai 2021 ini belum keluar sertifikatnya. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang menjadi kerja kami di pemerintah kota untuk terus berkoordinasi dengan BPN. Seperti apa proses daripada SOP pengajuan yang kami ajukan. Jangan membuat sesuatu berlarut-larut yang bisa menyebabkan mafia masuk, Fasum dan Fasos pemerintah kota juga bisa kembali terancam. Nah, ini menarik nih dari data yang Pak Kadis sampaikan tadi bahwa hampir mencapai 50% yang belum disertifikatkan. Sebenarnya apa kendalanya? Tapi kita tahan dulu nih Pak, kita mau dengar dulu dari pernyataan yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi nih, Pak Iwan. Apa kira-kira yang ingin kemudian dikomentari? Jadi alhamdulillah selama Pak Kakanda, saya panggil Kakanda karena masih muda, Kakanda Namsum menjadi dipercayakan sama Pak Wali untuk menjadi Kepala Dinas Pertanahan. Sudah banyak progres yang dilaksanakan itu karena baiknya hubungan antara kami di DPRD Makassar sebagai Komisi A dan mitra kami Kadis Pertanahan, sehingga kalau kami melihat bahwa kita tidak usah terlalu flashback ke belakang. Mari kita memulai apa yang kemarin tidak dimulai, dan mari kita melanjutkan apa yang harus dilanjutkan sehingga proses sertifikasi ini bisa berjalan dengan baik. Kalau kita terlalu fokus dengan lahan-lahan yang kemudian bermasalah, kemudian yang mengatakan putusan pengadilan itu punya warga atau rakyat, ya udah kita berikan. Tetapi kemudian selama masih ada celah untuk kita melakukan perlawanan hukum, ayo kita lakukan dengan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Nah, terkait pasti yang kendala adalah masalah anggaran. Karena itulah pentingnya kita komunikasi, apalagi bulan Maret ini tentunya teman-teman di Komisi A melakukan MONEP, sehingga pasti mempertanyakan lagi. Nah, kami sudah meminta kepada BPKAD dan Pertanahan untuk mana aset yang memang kita beli yang belum disertifikasi, mana aset yang kemudian diwakafkan dan dihibahkan, sehingga kita bisa memprioritaskan ketika masuk masa anggaran, contoh di anggaran perubahan atau anggaran pokok, sehingga kita lebih fokus bekerja. Tidak kemudian kita melihat 500 ini yang mau dianggarkan memang besar, tetapi kemudian di masa jabatan Pak Wali dan masa jabatan kami itu bisa fokus untuk menyelesaikan beberapa aset yang harus kita sertifikasi, supaya tidak ada celah bagi masyarakat untuk menduduki lahan-lahan itu. Contoh Fasum yang jalan itu kan baru-baru ini saya memberikan apresiasi ke Kadis Pertanahan karena ada jalan yang didirikan oleh salah satu pihak gorden, penjual gorden itu sudah dirobohkan, ada beberapa unit ruko. Itu kami mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan oleh Pak Kadis sebagai Kadis Pertanahan. Apakah dari DPRD sendiri ada target terkait dengan Fasum dan Fasos yang kemudian dimiliki sebagai aset pemerintah Kota Makassar ini sendiri? Apakah targetnya berbeda dengan dari Dinas Pertanahan Kota Makassar sendiri? Tapi kita tahan dulu karena kita akan jeda. Terlebih dahulu pemirsa tetaplah bersama kami tentunya di bawah panggung obrolan terkini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami tentunya di panggung obrolan terkini. Mengikuti bagaimana sejumlah Fasum dan Fasos yang dimiliki oleh pemerintah Kota Makassar yang kemudian disayangkan lepas sedikit demi sedikit. Tapi ternyata ada juga yang kemudian bisa diambil alih kembali oleh pemerintah Kota Makassar. Nah, seperti apa sebenarnya target yang kemudian dimiliki oleh DPRD Kota Makassar sendiri, khususnya untuk di Komisi A? Apakah target yang kemudian dimiliki oleh DPRD ini seiring dengan target yang kemudian dimiliki oleh Dinas Pertanahan? Iya, tentunya pasti sebagai mitra kami sepemikiran, bahkan sebelum 2024 itu kita sudah selesai mensertifikasi seluruh aset, karena kasihan juga warga kita kalau contoh di beberapa kecamatan itu masih kurang RTH. Nah, kalau kita bisa mengembalikan semua aset, kita
pemerintah kota bisa memilih yang mana bisa dibikin RTH, yang mana bisa dibikin untuk tempat wisata atau kuliner. Nah seperti itu kan harus kerjasama antara eksekutif dan legislatif. Kenapa 2 tahun ini tidak berjalan dengan baik? Karena eksekutif yang kemarin memang tidak mau bermitra dengan legislatif, sehingga kami representasi dari masyarakat yang diberikan amanah untuk mewakili mereka di DPRD langsung mendengarkan apa keluh kesah mereka yang kami informasikan ke OPD dalam hal ini Kadis Pertanahan seperti itu. Nah, kalau dari target yang disebutkan tadi, apakah ada nominalnya tersendiri? Pokoknya sebelum 2024 kita sudah selesaikan semua. Kita akan cari bagaimana caranya anggaran itu masuk. Saya juga sudah bertanya kepada BPN, dalam hal ini Pertanahan Kota Makassar, untuk bagaimana caranya, siapa tahu ada itu dari Presiden yang mungkin program-program Presiden yang bisa pemerintah kota dapatkan, mungkin pengurangan biaya sertifikasi. Karena kita harus juga sadar anggaran di Kota Makassar itu tidak seberapa, sehingga kalau kita mau sekaligus langsung mensertifikasi, tidak ada lagi yang bisa dipakai untuk OPD lain. Oke, berarti Pak Kadis, apakah ini yang menjadi salah satu kendala sehingga kemudian tidak bisa langsung serta-merta 100% seluruh fasum dan fasos yang dimiliki oleh pemerintah Kota Makassar ini tersertifikat? Iya, jadi tentu sebagai kepala dinas yang baru, saya pikir adalah kita harus berbuat dengan apa yang kita hadapi. Hal yang kita yang sudah lewat adalah sesuatu pembelajaran untuk kita lakukan apa yang terbaik. Kami di Dinas Pertanahan sangat kami apresiasi dengan mitra kami di Komisi A, karena dengan supportingnya hal-hal yang menjadi bagian yang belum menjadi dapat kita programkan sudah dapat lampu hijau dari DPR, sehingga kami di pemerintah kota Dinas Pertanahan sangat termotivasi terkait itu. Nah, ke depan seperti yang disampaikan oleh Pak Dewan, Pak Adinda di Komisi A, bahwa target 2024. Nah, kalau melihat nilai angka yang ada, kita tarik ke belakang, maka tahun 2022 kami mentargetkan sekitar kurang lebih 150, antara 100 dan 150 untuk kami ajukan ke BPN. Tetapi ini tidak artinya seharus berbanding lurus dengan target kami yang kami ajukan dengan 2024, mudah-mudahan semua bisa tercapai. Tapi di satu sisi tidak sekedar menuntaskan usulan dari sekian 50% itu, tetapi supporting, kami sampaikan di awal, supporting BPN itu harus juga progresif. Artinya pengalaman kami setelah kami cermati dengan teman-teman staf, ada yang diajukan 2017, itu sampai 2021 belum disertifikatkan. Bahkan diajukan tahun berikutnya. Berarti terjadi duplikasi penganggaran 2 kali terkait dengan proses untuk pensertifikatan. Karena sebelum disertifikatkan tentu harus diukur. Nah, sehingga 2022 ini kami tegaskan kepada BPN bahwa apa yang sudah diajukan 2022 atau yang sudah diajukan sebelumnya tidak usah diajukan berikutnya, supaya tidak terjadi duplikasi proses penganggaran proses pensertifikatan. Nah, ini yang kami canangkan di periode kami dengan tim, karena kalau ini yang kita lakukan, maka progresnya harus diperjelas. Bergerak di awal 2022 yang kami usulkan sekitar kurang lebih 100-150, maka 2022 di akhir sudah harus jelas berapa yang terbit. Kami berharap yang tidak ada masalah itu harus yang terbit sertifikatnya. Jangan ada dalih dari pihak BPN bahwa berkas sebelumnya tidak ditemukan hanya karena pengukurnya pindah. Menurut kami sebagai bagian lembaga vertikal yang profesional, maka lembaga dengan personal harus dibedakan. Yang berpindah orangnya, tugas tetap ada di lembaga. Sehingga kemanapun orangnya, maka proses kerja sebelumnya itu harus tercatat di lembaga, sehingga proses itu harus berjalan sampai pada finishing terbitnya sertifikat dari pemohon. Apalagi kita sesama plat merah harus saling menopang dalam rangka mengamankan aset. Yang jelas untuk 2022 target Dinas Pertanahan memaksimalkan untuk pensertifikatan aset fasum dan fasos pemerintah kota. Jadi sebenarnya kendalanya di mana nih Pak? Selain anggaran ya, kalau kita tadi sudah berbicara masalah anggaran yang memang agak minim untuk di pemerintah Kota Makassar sendiri, selain di anggaran, ini kendalanya apakah seperti yang disebutkan tadi bahwa tidak ada korelasi yang baik antara Dinas Pertanahan dan juga BPN? Kalau berbicara kendala, tentu saya belum bisa bicara banyak, karena saya adalah kepala dinas yang baru, yang harus melakukan kerja-kerja yang baru, tapi
proses daripada orientasi kerja kami sudah jelas bahwa kami pakai pola seperti itu. Kami harus ada perbedaan yang diajukan sebelumnya tidak usah diajukan ini. Tinggal dikawal prosesnya sampai finishing terbitnya sertifikat. Untuk terus kami koordinasi dengan BPN. Nah, yang akan kami ajukan 2022 adalah hal baru yang memang belum diajukan sebelumnya untuk proses pensertifikatan. Insya Allah kalau kendala, saya pikir semua bisa diminimalisir. Yang penting kita rapatkan barisan, bersatu padu, bekerja mengamankan aset, dan menghalangi mafia masuk dalam mengganggu aset pemerintah kota. Pak Rahmat ini kan berlatar belakang hukum ya Pak ya. Nah ini kalau kita melihat dan juga menilik bagaimana kemudian mengurus sertifikat tanah di Kota Makassar, apakah memang seribet itu Pak? Apakah memang mafia tanah ini sangat-sangat memberikan dampak yang menentukan bagi lahan-lahan yang ada di Kota Makassar, terlepas itu dari Fasum ataupun juga Fasos dari pemerintah Kota Makassar sendiri? Nah ini kan tentunya waktu jadi advokat atau pengacara banyak menerima aduan seperti itu karena beberapa masyarakat itu pertama terbebani oleh sulitnya mendapatkan informasi dari BPN, kemudian terkait biaya yang dikeluarkan. Nah ini kalau lewat teman-teman di notaris pasti bengkak lagi biayanya. Itu karena saya tinggal di utara, ekonomi di sana itu masih rendah semua. Nah apalagi sekarang kemarin ada RDP, itu ada salah satu sertifikat hilang di kantor pertanahan. Nah ini kan yang jadi tanda tanya besar bagi kami, sehingga kenapa bisa hilang? Padahal ini kan ada seperti yang dikatakan bedakan person dengan lembaga. Kalau lembaga itu pasti ada tercatat semua, apalagi lembaga seperti BPN ini tidak mungkin asal-asalkan seperti itu. Nah ini harus kita perbaiki pelayanan di masyarakat. Nah kemudian apa yang jadi kendala selain sertifikasi di Fasum ini adalah sewa lahan. Banyak lahan-lahan pemerintah kota yang disewakan kepada pihak ketiga tidak sesuai dengan angka perhitungan yang sesuai, sehingga teman-teman di Komisi A akan membuat ranperda kerjasama daerah. Kenapa? Ini bagian dari peningkatan PAD di Kota Makassar. Contoh, ada beberapa jalan yang belum disertifikasi, tetapi kemudian kita lihat, saya belum cek betul bagaimana status lahan di Jalan Faisal itu, karena banyak ruko di atasnya situ. Terus Fasum Tello yang kemudian sudah berdiri 10 ruko. Nah kemarin itu masih tercatat di BPKD sebagai aset, tetapi kemudian tidak ada alas hak yang dipegang oleh pemerintah kota. Tetapi kemudian yang namanya tercatat ya tetap tercatat. Saya sampaikan kepada waktu RDP, kalau mau dihapuskan ini gugat dulu, minta bermohon ke pengadilan negeri untuk dihapuskan sebagai aset. Ini sampai sekarang belum ada gugatan masuk. Oke, jadi ini sepertinya meskipun Makassar sudah 4.0, tapi dalam melakukan pencatatan, utamanya asetnya masih sangat konvensional ya Pak ya? Kan asetnya itu dicatat tahun 92, tapi nggak ada yang cari, dia bilang asal catat itu sebenarnya mungkin pemerintah kota asal catat. Oke, baik kita lanjutkan, nanti kita akan jeda pariwara terlebih dahulu, pemirsa tetap bersama kami di Pak Tere. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Poltere, panggung obrolan terkini, dan kita masih bersama dengan dua narasumber kami yang sejauh ini tentunya memberikan jawaban yang semoga bisa mencerahkan kita semua bagaimana terkait dengan kondisi Fasum dan Fasos yang kemudian dimiliki oleh pemerintah Kota Makassar. Walaupun tadi kita sempat mempertanyakan bagaimana kemudian pencatatan dari aset-aset yang ada di Kota Makassar ini. Sangat disayangkan tentunya ini bukan dari Pak Kadis yang kemudian bisa menjawab hal tersebut. Nanti semoga kita juga punya waktu untuk bisa mengundang pihak-pihak terkait untuk bisa membahas hal ini. Tapi lebih lanjut lagi, melihat begitu banyaknya Fasum dan Fasos yang kemudian lolos dari tangan pemerintah Kota Makassar, apa yang kemudian akan dilakukan oleh Pak Kadis untuk bisa menghilangkan kecolongan tersebut lagi dan lagi Pak? Iya, jadi sebenarnya berbicara aset adalah bukan kerja sekarang. Itu adalah kerja sebelumnya, sehingga apa yang kami dapatkan sekarang, teman-teman kami di OPD teknis adalah memang harus bekerja keras dalam rangka mempertahankan, mengamankan aset kita. Nah, kami Dinas Pertanahan sebagai OPD yang diberi amanah untuk mengamankan aset pemerintah kota, untuk memperjelas alas haknya dengan mensertifikatkan, maka langkah kami adalah
mendata semua apa mengenai fasum dan fasos yang belum bersertifikat. Semua yang belum bersertifikat dan belum ada yang sentuh, mengklaim dan seterusnya, kami segera perintahkan untuk dibuatkan sporadik penguasaan. Karena sudah berpuluh-puluh tahun kita kuasai, sehingga layak untuk ada bukti penguasaan fisik. Inilah dasar kami untuk kami ajukan ke BPN. Karena ini penting, seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri Agraria, bahwa satu contoh sekolah dasar Inpres yang keberadaannya sekitar 30-40 tahun yang lalu. Nah, sekarang mungkin berpuluh-puluh tahun muncul cucu kesekiannya, ini menggugat. Harusnya ini tidak perlu terjadi, dengan cepat kita mengambil langkah untuk memproses sertifikatnya. Dengan cara apa? Kalau alasannya dasarnya itu tidak ada, hanya tercatat, maka kita cari 2 orang saksi. Kalau belum ada yang atau tidak ada yang bisa memberi saksi karena sudah berpuluh tahun, maka tentu kita minta pemerintah wilayah, baik lurah maupun camat, untuk membuat sporadik. Inilah menjadi dasar yang kita akan lakukan. Kami Dinas Pertanahan mengencangkan ini untuk segera bergerak dalam rangka mengamankan aset fasum-fasos pemerintah kota yang belum bersertifikat dengan langkah-langkah seperti ini. Dan kami sebagai kepala dinas tidak berdiam diri saja, tetapi akan kami turun langsung memimpin proses pensertifikatan ini. Oke, berarti akan turun langsung untuk melihat sejauh mana kemudian penguasaan dan juga pengambilan kebalikan dari pemerintah kota Makassar ya Pak ya? Benar. Dan selain itu apakah ada langkah-langkah teknis lain yang mungkin lebih maju yang kemudian akan dilakukan oleh Dinas Pertanahan Kota Makassar sendiri, terutama untuk aset lahan ini sendiri? Iya. Di samping kami memperkuat proses administrasi penguatan untuk mengajukan ke BPN yang kami coba tata dari pengalaman sebelumnya, juga ada hal yang perlu kami kuatkan adalah koordinasi dengan BPN. Tolong dong diperjelas, kalau kami melakukan ini, kami minta apa yang menjadi SOP-nya, sejauh mana tahapannya dari proses pendaftaran, pengukuran, sampai terbitnya sertifikat. Ini harus jelas, supaya apa yang kita harapkan dengan mengajukan untuk mengamankan aset pemerintah kota, seperti disampaikan oleh mitra kami di DPR, itu harus ada target. Nah, kami tidak bisa berbicara target kalau realisasi daripada teman di BPN itu tidak jelas. Sehingga kami juga sudah merancang sampai 2024, yang tersisa ini kami akan maksimalkan dengan tetap berharap. Inilah yang kami lakukan untuk koordinasi terus dengan BPN dan mengawal berkas permohonan ini ke BPN untuk sampai pada proses yang lebih jelas untuk pensertifikatan aset pemerintah kota Makassar. Pak Kadis, meskipun masih baru nih Pak Kadis, tadi Pak Rahmat juga sudah menyebutkan ada beberapa fasum dan juga fasos pemerintah yang kemudian sejauh ini sudah dibanguni oleh perseorangan seperti itu atau sipil. Dari Dinas Pertanahan Kota Makassar sendiri, di mana sebenarnya titik-titik yang menjadi kemudian fasum dan juga fasos yang bisa dinikmati oleh masyarakat tapi tidak terlihat nih Pak? Mungkin boleh disampaikan biar pemirsa juga tahu nih di mana saja nih Pak. Ya, sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Adinda tadi, Pak Rahmat, terkait dengan itu memang banyak sekali di Makassar ini. Tentu kami tolong diberi kesempatan untuk mencoba mencermati ini semua. Tapi di awal pada saat kami diberi amanah oleh Bapak Wali Kota, tentu kami terus bergerak dan alhamdulillah di 2 bulan pertama kami diberi amanah sebagai PLT, belum definitif, tapi sekarang sudah definitif. Itu di tanggal 15 Desember, itu setelah kami lakukan pencermatan, melihat tahapannya semua dan benar membuktikan dari teman OPD teknis bahwa PU benar itu adalah persimpangan jalan Haji Ramli dan Kiai Haji Agus Salim itu adalah jalan. Kemudian dari aset ada keterangan bahwa itu adalah aset terdaftar di kita. Kemudian DTRB kami sampaikan bahwa benar ini bangunan tidak ada IMB-nya. Maka inilah yang memicu kami yang sebenarnya tupoksi pentingnya itu bukan di kami, tetapi bangunan berdiri tanpa IMB itu harusnya DTRB. Tapi Dinas Pertanahan melihat bahwa ini adalah jalan, itu adalah lahan, maka kami harus mengembalikan ke fungsinya menjadi fungsi jalan. Dan tanggal 15 Desember kami tertibkan itu dengan dipayungi oleh SK penertiban dari Bapak Wali Kota Makassar, dan alhamdulillah Ruko Bandung Gorden yang berlantai 2 itu dengan deretan bangunan 6 di belakangnya itu kami sudah tertibkan dengan kembali sekarang ini sudah nyaman difungsikan oleh warga, oleh publik sebagai fungsi jalan untuk masuk ke masjid beribadah di sekitar sentral. Jadi sudah berfungsi sebagai jalan. Itu yang pertama. Yang kedua,
Ada juga lahan kita di dekat pasar, di dekat kelurahan apa namanya di sana di Penampu, itu yang dikuasai oleh bukan dikuasai, tapi dimanfaatkan masuk orang warga di dalam berdiam di dalamnya. Kami juga bergerak cepat karena ini adalah aset tercatat dan ada sertifikatnya. Kami undang semua warga yang ada di sana untuk menjelaskan bahwa ini adalah milik pemerintah kota, adalah hak pakai pemerintah kota. Kalau Bapak Ibu masih berkenan ataukah belum ada ruang untuk pindah, yang jelas kami tegaskan, tentu pemerintah memberi ruang kepada masyarakatnya, tidak menyulitkan, tetapi begitu saatnya nanti akan dipakai oleh pemerintah kota, maka saya minta saudara-saudara saya untuk memahami itu. Dan dia menyatakan, Pak, saya sadari itu, bahkan ada yang menyatakan, Pak, saya sudah beli. Tapi inilah yang memang menjadi tugas kita ke depan, bahwa jangan dengan mudah masyarakat mempercayai sesuatu yang tidak pada tempatnya, tidak pada sesuainya, sehingga mafia bisa bermain. Nah, inilah ruginya masyarakat kita. Tapi pemerintah kota memperhatikan, karena masih tidak punya apa-apa, silakan tinggal di situ. Tapi saatnya nanti akan dibutuhkan Pemkot, maka tentu harus menindaklanjuti dengan bergeser ke situ, dan kami buktikan dengan berita acara. Ini adalah kedua dari aspek kami bekerja di pertanahan, mempertahankan, memperjelas aset kita yang dikuasai oleh pihak lain. Yang ketiga, ini pekerjaan sebenarnya juga adalah pekerjaan lama. Itu lapangan antang di sana, itu kan bermasalah. Barang kita, papan bicara kita milik Dinas Pertanahan pemerintah kota itu dirusak, dihilangkan orang. Kejadiannya Februari, yang harusnya dilapor sesegera pada saat itu, tapi nanti kami masuk di November, kami laporkan. Karena ini adalah sesuatu yang menjadi hak kita untuk kita pertahankan. Nah, mengenai sertifikat yang ada di sana juga yang kami setelah cermati bahwa itu ada salah prediksi perkiraan tentang subjek, maka kami sudah bersurat juga ke BPN untuk tidak menindaklanjuti kalau ada terkait dengan proses administrasi di lapangan antang sana. Kami mempertahankan sana, dan insya Allah kami akan kembali amankan untuk memperjelas sebagai bagian pada aset pemerintah kota untuk kepentingan masyarakat sebagai lapangan untuk digunakan banyak fungsi. Walaupun masih baru, ternyata Pak sudah banyak melakukan beberapa ya Pak ya, di Sultan Nasional Makassar. Tapi ini juga cukup menakutkan nih Pak, melihat begitu banyaknya hal-hal terkait dengan aset pemerintah Kota Makassar yang sepertinya memang ada, tapi kemudian tidak dilakukan perawatan, maintenance, penjagaan, sehingga bisa dikatakan seperti tadi, ada yang kemudian menguasai, ada yang menggunakan sudah dibangun baru nanti dirubuhkan. Nah, ini yang kemudian menjadi kekhawatiran seperti itu. Kita akan lanjutkan ini Pak, tapi kita akan jeda pariwara terlebih dahulu. Tetap bersama kami tentunya pemirsa di Pawat Panggung Obrolan Terkini. Terima kasih pemirsa, masih di Pawat Panggung Obrolan Terkini. Kita lanjutkan bersama dengan narasumber kita, ada Pak Rahmat Apel dari anggota DPRD Kota Makassar dari Komisi A yang tentunya selama ini membersamai pemerintah Kota Makassar tentunya untuk menjaga fasilitas dan juga aset utamanya lahan ini oleh pemerintah Kota Makassar. Kasus-kasus seperti ini sudah lama terjadi dan terjadi berulang-ulang. Lahan kosong yang tidak dimiliki oleh pemerintah Kota Makassar dibiarkan tanpa dirawat, tanpa dilakukan maintenance dan penjagaan, sehingga kemudian ada yang menempati seperti itu. Nah, bagaimana kemudian dari anggota dewan sendiri melihat ini, Pak? Nah, ini artinya kalau memang kemarin tidak dilakukan, tapi hari ini mari kita memulai koordinasi antara legislatif, eksekutif dalam hal ini Kadis Pertanahan beserta semua camat dan lurah. Karena kan yang paling tahu itu adalah pejabat-pejabat di daerah itu, yaitu lurah. Jangan kemudian terbangun, baru dibilang, Fasum itu kau bangun, sudah orang tahu juga ada bangun, pasti ada ganti ruginya lagi. Nah, ini harus diawasi bersama, bukan hanya dari Kadis Pertanahan, tapi tentunya camat lurah. Makanya saya selalu katakan pada saat musrembang kemarin, Pak Camat, tolong dicatat mana aset yang dimiliki di wilayah kecamatan dan belum tersertifikasi, ini akan dilaporkan ke Kadis Pertanahan. Dan insya Allah mungkin kami memberikan saran ke Kadis Pertanahan untuk semua aset itu diberikan papan bicara, sehingga masyarakat tahu ini. Nah, kalau memang ada papan bicara terus dia bangun, memang kurang ajar itu namanya. Nah, ini yang harus kita jaga bersama, bukan hanya Pak Kadis, tapi masyarakat juga. Kalau tahu itu taman dulunya sebelum
ada pondasinya itu bangunan, sampaikan memang ke lurah, jangan kita takut. Biasa bilang takut kan nanti saya di ini. Jangan, sampaikan sehingga kami bisa berkoordinasi dengan Pak Kadis untuk segera turun ke situ untuk melarang untuk dibangun. Tapi kan tidak jarang kita juga melihat bahwa di lokasi tersebut sudah ada papan bicara, tapi malah terlihat seperti duel papan bicara antara milik pemerintah, milik negara, dan juga milik sipil seperti itu, Pak. Nah ini aparat hukum tentunya dalam hal ini teman-teman kepolisian bisa mengetahui yang mana Pemkot atau masyarakat yang punya. Ini kan mediasi bisa dilakukan di kantor polisi, bisa di DPRD, dan bisa di kantor Kadis Pertanahan atau melalui Pak Wali. Yang sehingga namanya kita masyarakat pasti selalu ada jalur kekeluargaan. Tetapi kemudian kalau jalur kekeluargaan itu sudah tidak bisa kita tempuh, ya pasti saling menggugat. Nah, saling menggugat ini kelemahan kita di pemerintah kota selalu kalah karena belum tersertifikasi lahan tersebut. Sehingga ada BPR, ada SD Sudiang, itu kita kalah karena kenapa? Belum disertifikasi, sedangkan mereka masih punya, anggaplah dihibahkan atau diwakafkan, mereka masih punya rinci pada saat itu, tetapi kemudian pemerintah kota tidak mampu memperlihatkan surat wakaf atau surat hibah dari neneknya yang menggugat itu, sehingga pengadilan pasti memutuskan bahwa ini yang punya. Tapi kemudian proses eksekusi itu butuh waktu yang, jangan sampai masyarakat juga menang, cuma menang di atas kertas, tidak mampu mengeksekusi lahan tersebut. Tapi melihat hal ini tentunya memperlihatkan bahwa pemerintah Kota Makassar terlihat lemah ini dalam menjaga aset-asetnya, Pak. Nah, insya Allah di pemerintahan Dani Fatma ini, Pak Wali itu dengan digantinya Pak Kadis, Pak Kadis yang ditugaskan di situ terbukti beberapa kali mengeksekusi lahan. Jadi bagi pihak ketiga yang menguasai lahan Fasum itu pasti killer juga ini Pak Kadis. Nah, saya berharap bukan hanya Bandung Gorden yang bisa diselesaikan, karena kami 1 tahun yang lalu turun ke Bandung Gorden untuk sidak. Tapi proses eksekusinya baru dilaksanakan pada 15 Desember. Ini range waktu yang terlalu Nah, semoga Pak Kadis ini bisa bersinergi dengan, karena agenda teman-teman di Komisi A setelah reses itu banyak turun untuk sidak untuk mengembalikan aset-aset yang merupakan Fasum kita yang dibangun oleh pihak ketiga. Tapi eksekusinya pasti di pemerintah kota, karena kami bukan lembaga eksekutor. Kami cuma memberikan rekomendasi, sehingga rekomendasi itu ditindaki apakah dari Kadis Pertanahan ataupun teman-teman di Satpol. Nah, ini kan juga sebagai anggota dewan yang termasuk anak muda gitu ya, Pak ya. Ini pasti apakah pernah ada harapan-harapan seperti itu dari masyarakatnya, dari warganya, yang kemudian mengharapkan bagaimana kemudian pembangunan di Kota Makassar ini meluaskan fasos ini untuk bisa digunakan oleh masyarakatnya secara bebas seperti itu, apakah dibangun di pinggir taman kota dan lain-lain, namun dikuasai persorangan atau lainnya. Ya, harapan tentunya kami di utara sebagai anggaplah anak pesisir, karena kami dekat dengan laut. Tetapi kemudian ketika mau berenang, kami ke Tanjung. Tidak ada lahan yang, tidak ada lagi space di daerah utara untuk kita berenang air laut, pasti lari ke sana. Kemudian kalau kita mau taman, tidak ada taman di daerah utara. Padahal ada banyak Fasum di situ. Iya, ada lahan, tetapi kemudian tidak ada, sehingga kami pasti ke Taman Macan atau ke Karebosi. Nah, ini yang bisa menimbulkan kemacetan. Nah, kalau ada taman di situ, pasti kita tidak usah naik kendaraan ke Karebosi, pasti kita joggingnya di situ. Nah, ini butuh kerjasama kita semua. Harapan teman-teman di utara tentunya bisa merasakan apa yang bisa dirasakan di teman-teman di daerah selatan. Karena kenapa? Makassar sebagai ibu kota provinsi tidak ada alasan lagi ada kelurahan atau kecamatan yang tertinggal. Semua harus diratakan karena kita ibu kota provinsi. Oke, Pak Kadis melihat bahwa polemik antara pemerintah dan juga masyarakat sipil ini sepertinya ada bayangan hitam di tengah-tengahnya nih Pak, atau bisa kita katakan tadi disebutkan ada mafia tanah seperti itu. Nah, bagaimana dari Dinas Pertanahan ini sendiri berkolaborasi dengan BPN dan juga pihak-pihak terkait untuk membahasnya yang namanya mafia tanah? Ya, sebenarnya terkait dengan mafia tanah sederhana. Kalau semua stakeholder ini sepakat untuk bersama-sama merapatkan barisan mempertahankan yang namanya aset pemerintah daerah. Kenapa? Karena semakin kita longgarkan ruangnya, maka semakin itu dengan mudahnya mafia masuk. Contoh, mengenai lapangan antang.
di sana itu sudah tercium mengenai mafia mau masuk. Nah, kenapa? Karena informasinya ini mafia berani membeli kasusnya. Nah, kami bergerak cepat di Dinas Pertanahan, kami langsung bersurat ke BPN untuk mengenai sertifikat dengan persil nomor sekian itu, supaya jangan ada proses kalau di belakang hari nanti akan ada terkait itu. Yang kedua, kami akan segera 3 macam pengamanan kami gunakan. Yang pertama adalah pematokan, papan bicara. Walaupun papan bicara kita sudah dirusak, sesegera mungkin ini kami akan pasangi kembali untuk sampai proses ini administrasinya jalan untuk legalitas peningkatan alas-hak. Kami sadar bahwa tidak mudah pekerjaan mempertahankan aset. Tetapi dengan dukungan anggota Dewan, mitra kami dari Komisi A, dengan teman-teman media dan semua yang lain, insya Allah aset pemerintah kota yang sekarang ini lagi dikuasai atau lagi diserobot, ini secara perlahan akan kami cermati. Bandung Gordeng, Panampu, dan ada lagi sementara kami sasar di daerah Cendrawasih sana di dekat Tribun, itu juga konon adalah fasum. Saya sementara cermati, kalau benar ada sesuatu bukti kuat mengenai fasum, maka tentu akan kami proses daripada untuk mempertahankan dan membersihkan dari penguasaan. Saya setuju untuk ke depan fasum dan fasos yang lagi kosong ini, fasilitas umum yang lagi kosong, untuk coba selain kami amankan dengan pemagaran dan papan bicara, mungkin ada hal yang bisa tidak dengan mudah orang masuk. Digunakanlah penghijauan, tentu kami nanti akan membangun kerjasama dengan OPD teknis di Dinas Lingkungan Hidup. Kalau sudah ada fasum kita yang sudah kita kembalikan ke fungsinya sebagai fasum dan kosong, cepat untuk bagaimana pemanfaatannya. Supaya ini salah satu dari sekian banyak yang bisa dilakukan untuk membackup tidak mudah orang masuk dalam penguasaan. Oke, tidak hanya jadi lahan terbengkalai ya, seperti itu. Nah, kalau dari Pak Mamat sendiri, sebagai memang orang yang berlatar belakang hukum dan juga advokat, ini apakah pernah bersinggungan langsung dengan yang namanya mafia hukum ini sendiri dan mafia tanah, mohon maaf. Bagaimana kemudian Anda menyikapi isu tersebut? Ya, banyak masyarakat kecil yang kemudian tanahnya tersedot. Tanahnya tersedot kan isinya begitu. Biasa mereka cuma punya 400 meter persegi. Kemudian ada tanah yang lebih besar, mungkin 4 hektar. Kemudian terbit sertifikat di pertanahan, tanahnya mereka tersedot. Jadi 4,4 nih. Ya, ini yang selalu terjadi seperti itu. Biasa juga kalau saya ini renjama ki lawan ki Pak, karena 5 juta cuma udah bayarkan ki jadi advokat, sehingga prosesnya itu sampai bertahun-tahun. Nah, kami juga ini kan pada saat itu masih advokat baru. Sudah kalau 5 juta baru prosesnya sampai 2 tahun, apa yang mau kita dapat, Pak? Tapi kita juga sebagai orang yang disumpah sebagai advokat pada saat itu tentunya merasa prihatin dengan hal itu. Nah, sehingga butuh perbaikan SDM, sehingga semua orang yang diberikan amanah itu mampu menjaga integritasnya. Oke, dan pemirsa, kita masih akan melanjutkan ini di segmen terakhir. Tetap bersama kami Pak Walter ya, panggung obrolan terkini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami tentunya di Pawatere, panggung obrolan terkini. Tentunya kita berharap bagaimanapun konstelasi politik yang terjadi di Kota Makassar, walaupun mungkin nanti Pak Kadis saat ini pindah lagi ke dinas mana, tapi tentunya semangat yang kemudian dihadirkan di sini di Dinas Pertanahan Kota Makassar ini bisa dicontoh bagaimana semangat Pak Kadis yang baru beberapa bulan ini sudah menghasilkan gempuran yang luar biasa untuk bisa kembali mengambil aset-aset yang ada di Kota Makassar. Bagaimana terakhir kedepannya harapannya untuk fasum dan fasos dan lahan-lahan yang dimiliki untuk Kota Makassar? Iya. Jadi berbicara dengan fasum fasos memang adalah sesuatu yang menarik. Kalau ini dihubungkan dengan mafia, maka ini menjadi tugas kita semua. Berbicara mafia berarti tidak saja pihak-pihak terkait dengan penguasaan. Tetapi mafia kalau menghambat dalam proses untuk menguatkan dan tidak dijalankan, berarti masuk dalam kategori menghambat. Inilah yang kita ke depan, kami dari pemerintah Kota Makassar, Dinas Pertanahan, mengharapkan semua stakeholder, bagi teman-teman kami di wilayah, kelurahan dan kecamatan,
perkuat upaya kami dengan segera memberikan sporadik penguasaan kalau itu adalah fakta yang sudah kita lama kuasai untuk kita segera ajukan pensertifikatan dengan BPN. Dan kami berharap pemerintah Kota Makassar, Dinas Pertanian Kota Makassar berharap kepada BPN untuk segera merespon proses sesuai dengan tahapan dan regulasi yang ada. Jangan membuat ini tertunda beberapa lama, karena kalau perjelas kalau ini adalah masalah, ini apa kendalanya, kami akan segera lengkapi untuk prosesnya. Jangan waktu itu molor bertahun-tahun tidak jelas pengajuannya sehingga sertifikat tidak terbit. Ini juga bisa menjadi penghambat dalam rangka mengamankan Fasum dan Fasos. Sehingga secara bersama dan dukungan semua pihak kepada semuanya, termasuk teman dari media, untuk terus mempublikasikan bagaimana proses pengamanan dan respon dari semua pihak supaya Fasum dan Fasos pemerintah Kota Makassar yang ke depan ini harus kita amankan, bukan untuk siapa, tapi juga untuk publik dan masyarakat Makassar. Oke, baik. Dan Pak Ahmad, dari DPRD Kota Makassar sendiri dan Komisi A seperti apa nanti pendampingan utamanya hukum, mungkin pendampingan hukum yang akan diberikan untuk pemerintah Kota Makassar dalam menguasai dan menjaga lahannya? Baik, tentunya kami di Komisi A bersama teman-teman berkomitmen selama kami diberikan amanah oleh partai tetap di Komisi A, dan saya sudah meminta ke partai untuk tetap di Komisi A. Kami akan selalu mencari dan mengawal mana yang Fasum Fasos yang milik pemerintah kota, dan akan mengembalikan Fasum yang dikuasai oleh pihak ketiga yang tidak sesuai dengan regulasi. Karena kenapa? Ini akan dinikmati oleh anak cucu kita bersama 10-15 tahun ke depan. Jangan kemudian kita melakukan sesuatu harus merasakan efeknya besok, tidak. Pasti 5-10 tahun ke depan. Dan tentunya kami sebagai mitra di Komisi A meminta kepada teman-teman di OPD ketika teman-teman di Komisi A mengeluarkan rekomendasi, tolong ditindaki. Karena kenapa? Ini menyangkut marwah DPRD. Karena kenapa? Ketika kami mengeluarkan rekomendasi itu sudah melalui proses RDP dan segala macam. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sekalian untuk sudah bisa meluangkan waktunya untuk bisa hadir di Potret Panggung Obrolan Terkini dan membahas bagaimana kemudian Fasum dan Fasos yang ada di pemerintahan Kota Makassar ini mau dibawa kemana sih sebenarnya? Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Potret. Kita berjumpa lagi di episode lainnya dan kita akan bahas isu-isu lainnya yang terjadi di Kota Makassar. Terima kasih. Jaga selalu kesehatan Anda dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan Nana Jamal, sampai jumpa. Salam kita pada salam.